Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tia Lopas Channel. Akan subscribe, like, dan share channel kami yaitu Tia Lopas Channel. Oke teman-teman, videonya jangan di skip ya teman-teman, karena di awal video saya akan memberikan 10 soal TWK bela negara, dan di pertengahan video saya akan memberikan materi dan menjelaskannya, dan di akhir video saya akan melakukan pembahasan tentang soal-soal yang saya berikan di video pertama ya teman-teman. Oke, langsung saja. Ya, silahkan dikerjakan ya teman-teman, nomor 1 dan nomor 2. Jika terlalu cepat, silahkan di-pause ya teman-teman. Ini nomor 3 dan 4. Ini nomor 5, 6, dan 7. Dan ini nomor 8, 9, dan 10. Oke teman-teman, sudah di-pause ya. Oke, sekarang persiapkan mata, telinga, dan hati. Saya akan menjelaskan materi tentang bela negara. Jadi, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Jadi, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap atau perilaku yang sangat cinta terhadap bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya teman-teman. Oke, selanjutnya bentuk penyelenggaraan usaha bela negara. Jadi, bentuk penyelenggaraannya itu yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Yang kelima, bentuk bela negara di lingkungan. Jadi, ada 5 ya bentuk penyelenggaraan usaha bela negara. Yang selanjutnya, Hari Bela Negara itu dijatuhkan pada tanggal 19 Desember setiap tahunnya. Jadi, pembentukan pemerintah darurat Republik Indonesia atau disingkat sebagai PDRI yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 1948 itu yang membentuknya adalah Syarifuddin Prawira Negara di Sumatera Barat ya teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi diingat, Hari Bela Negara itu tanggal 19 Desember ya, diperingati setiap tahunnya. Nah, sekarang dasar hukum tentang bela negara itu ada 3 menurut versi saya. Yang pertama, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pasal 30 yang A, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang B, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Dan yang ketiga itu pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yaitu tentang pertahanan negara. Jadi ketiga pasal ini biasanya sering keluar di tes CPNS tahun-tahun lalu ya teman-teman, terutama di bagian nomor 1 pasal 27 ayat 3 ya, tentang wajib ikut serta membela negara. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Nah, di sini ada nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama itu ada rasa cinta tanah air. Yang kedua berdasarkan bangsa dan negara. Yang ketiga sikap kepada Pancasila sebagai ideologi negara.
yaitu ya memahami pengamalan nilai-nilai Pancasila ya. Itu ada di video yang sebelumnya tentang butir-butir Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Dan yang keenam, mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi ini ada 6 nilai-nilai dasar bela negara ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bela negara. Nah, di sini contoh perilaku bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama nih, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Yang kedua, membentuk keluarga yang sadar hukum. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan sekolah. Yang keempat, kesadaran untuk mentaati tata tertib sekolah. Yang kelima, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat. Yang keenam, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama. Yang ketujuh, mematuhi peraturan hukum secara bersama-sama. Yang kedelapan, membayar pajak tepat pada waktunya. Jadi, kedelapan contoh ini itu adalah contoh perilaku bela negara dalam kehidupan sehari-hari ya teman. Sekarang contoh peristiwa sejarah yang berkaitan dengan bela negara. Yang pertama itu kejadian Bandung Lautan Api pada tanggal 24 Maret 1946. Kenapa dinamakan Bandung Lautan Api? Karena warga negara membakar rumahnya di Bandung tersebut, dibakar karena warga negara Indonesia tidak rela daerahnya dikuasai atau dijajah lagi oleh Nicaya atau oleh negara lain ya teman-teman, sehingga dibakarlah dan warganya pindah teman-teman. Oke, itu asal mulanya. Sekarang yang kedua itu ada Hari Koperasi Indonesia. Mari bersatu tingkatkan ekonomi bangsa oleh Bung Hatta. Ini yang dikenal itu biasanya Bung Hatta ya, atau Muhammad Hatta. Nah, ini adalah kedua peristiwa ini adalah salah satu contoh peristiwa sejarah yang berkaitan dengan bela negara. Bisa dipahami ya teman-teman? Iyalah, bisa dong. Nah, sekarang bela negara itu masuk ke butir-butir Pancasila. Sila keberapa teman-teman? Ya jelas dong, sila persatuan, ya sila ketiga. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ya, sekarang kita akan membahas soal nomor 1. Yang pertama, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Disebut dengan, ingat teman-teman, di sini ada yang dijiwai kecintaan terhadap bangsa dan negara, berarti apa teman-teman? Bela negara ya. Kalau ke butir-butir Pancasilanya berarti sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bisa ya teman-teman? Dan yang kedua, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Merupakan dasar hukum yang mengatur tentang bela negara, tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal berapa teman-teman? Baru aja saya jelaskan ya teman-teman, itu ada pada pasal 27 ayat 3 ya teman-teman. Oke. Sekarang kita nomor 3. Di bawah ini yang merupakan salah satu contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari adalah, ya jelas ya teman-teman, mentaati tata tertib di sekolah. Tadi sudah dijelaskan ya. Dan yang keempat, peristiwa Bandung Lautan Api merupakan salah satu wujud bela negara, di mana sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju selatan Bandung. Pembumi hangusan Bandung tersebut dianggap merupakan strategi yang tepat
hal tersebut dilatar belakangi ini itu tuh faktor pencetusnya itu ya teman-teman. Faktor pencetusnya itu gara-gara para pejuang Republik Indonesia tidak rela bila kota Bandung dimanfaatkan oleh pihak sekutu dan Nica ya. Nah inilah latar belakangnya ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan nomor 5, sekarang sikap bela negara tercermin pada sila keberapa teman-teman? Masih ingat kan? Ya jelas, sila ketiga ya teman-teman, tentang persatuan Indonesia. Yang keenam, Muhammad Hatta dikenal aktif menulis dan berkarya mengenal kooperasi, sehingga dikenal sebagai Bapak Koperasi. Bentuk bela negara yang ditunjukkan Muhammad Hatta pada masa pergerakan adalah negarawan yang selalu memikirkan ekonomi rakyat. Jadi, Bung Hatta membentuk koperasi itu tujuannya untuk meningkatkan ekonomi rakyat ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi nomor 7. Di bawah ini yang merupakan contoh dari bentuk bela negara terhadap negara, yaitu membayar pajak tepat pada waktunya sesuai dengan keenam nilai-nilai bela negara tadi ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut nomor 8. Yang bukan, ingat yang bukan berarti yang salah ya. Yang bukan merupakan nilai-nilai dasar bela negara adalah A, itu ada, C, D, E, ini ada semua. Berarti tinggal B, integritas terhadap bangsa. Yang ke-9, bela negara diperingati setiap tanggal 19 Desember untuk memperingati deklarasi pemerintah darurat RI atau DPD RI ya, melalui keputusan presiden yang ditetapkan oleh pada masa jabatan siapa teman-teman? Ya, pada masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono ya teman-teman. Dan yang ke-10, undang-undang yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah, ayo sekarang apa teman-teman? Ya jelas A ya teman-teman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Kira-kira bisa dipahami ya teman-teman? Bisa ya. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf. Segala kesalahan itu dari saya sebagai manusia biasa, dan segala kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oh ya teman-teman, jika teman-teman ingin masuk ke grup Telegram saya, grup belajar CPNS 2021, silahkan. Linknya ada di deskripsi YouTube saya ya teman-teman. Di bawah kanan atas ya teman, di situ ada segitiga kecil, diklik saja. Di situ ada link grup Telegram pembelajaran. Setiap jam 8 di grup link Telegram tersebut saya selalu meng-share soal-soal CPNS 2021 beserta pembahasannya dalam bentuk video. Terima kasih teman-teman telah menonton channel ini sampai habis. Assalamualaikum.